warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mereview atau ingin menjelaskan tentang sebuah jurnal. Nah, baik di kelompok saya sendiri yaitu beranggotakan ada 3 orang. Saya sendiri Heri Fani, saya Bergazidin, dan saya Muhammad Adil. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita untuk mereview jurnal 1 yang dimulai dari Mas Adil terlebih dahulu. Jurnal ini adalah jurnal yang berjudul Pengaruh Perlakuan Panas terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Baja JIS S45C yang ditulis oleh Kusdi Priyono, Muhammad Farid, dan Juanda dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pemulang dalam rangka Seminar Nasional Sains dan Teknologi pada 12 November 2016. Jurnal ini adalah jurnal yang berisi atau menjelaskan tentang perlakuan panas terhadap baja JIS S45C yang tidak ditulis ukurannya. Perlakuan panas pada baja tersebut adalah dengan variasi suhu 800 derajat Celcius sampai dengan 900 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, maka akan di-quenching dengan media oli SAE40. Kemudian diperoleh nilai kekerasan tertinggi pada suhu perlakuan panas 850 dan 900 derajat Celcius dengan nilai kekerasan 52,3 dan 54,5 HFC atau sekitar 567 sampai 576 API. Mungkin dari Mas Ari atau Mas Bobi ada tambahan? Untuk metodologi penelitian tersebut akan dijelaskan oleh Mas Abdul Robi. Kemudian dilanjut dengan metodologi penelitian. Sebagai bahan penelitian ini digunakan baja JIS S45C dengan media quenching adalah oli. Diagram akhir ini proses perlakuan panas kegiatan pada nomor 1. Pada awal ini dilakukan preparasi sebelum uji, yaitu melakukan pemotongan dan meratkan kedua permukaan dan mesin pemoles. Ini merupakan diagram akhirnya. Baik, kita memulai penelitian atau percobaan masuk ke pemotongan sampel dan pemeriksaan. Dan dengan proses pemanasan dan quenching di oli. Lanjut pemolesan permukaan sampel, pengujian struktur mikro dan kekerasan. Nah, setelah itu, setelah mulai dari pengujian masuk ke pengolahan data dan analisa data. Dari kemudian itu bisa disimpulkan pengujian sudah selesai. Kemudian masuk ke hasil pengujian akan dibawakan oleh Ari Bayi. Baik, di sini masuk pengujian dari hasil struktur mikro. Dan sampel ini hasil uji metalografi dari sampel tanpa perlakuan panas. Nah, di sini bisa dijelaskan untuk dari perlakuan sampel dengan perlakuan tanpa panas. Ada ferrit dan ferrit. Ini bisa dibedakan dengan gambar ini tersebut. Dari hasil pengamatan pada gambar terlihat bahwa sampel belum ada perlakuan panas. Mungkin di sini adalah gambar yang perlakuan panas dengan perlakuan panas pada suhu 850. Lanjut, kemudian akan dijelaskan oleh Mas Amir. Dan ini adalah gambar dari sampel struktur mikro yang dikenai perlakuan panas tertinggi, yaitu pada suhu 900 derajat Celcius.
Ini adalah sampel mikronya. Sebelumnya akan dibuatkan. Nah, di sini adalah sesuai yang kayak tadi, yang sampel data. Nah, di sini adalah tabel hasil dari nilai kekerasan dan HRC. Jadi perlakuan panas itu yang membedakan dengan suhu. Di sini ada 3 suhu, yaitu 800 derajat Celcius, kemudian 850 derajat Celcius, 900 derajat Celcius. Nah, di sini mencari kekerasan HRC dari masing-masing perlakuan panas itu dipanaskan selama 15 menit. Nah, yang pertama ini paling dari kekerasan 800 derajat Celcius menunjukkan nilai 27,5. Kemudian 850 derajat Celcius menunjukkan 52,5, dan yang 900 derajat Celcius 58,5. Dan nilai rata-rata langsung yaitu tanpa perlakuan panas menghasilkan 12,3, kemudian dengan suhu 800 derajat Celcius 26,5, kemudian 850 derajat Celcius 52,3, dan 9 derajat Celcius 900 derajat Celcius 54,5. Ini hasil dari kekerasan HRC. Lanjut kemudian dijelaskan oleh Mas Robi. Kemudian kita masuk ke nilai kekerasan dari TMV ya. Dalam tabel ini terdapat pertama pelakuan panas, terus dengan suhu 800 derajat Celcius, 850 derajat, kemudian 900 derajat Celcius. Dalam tabel ini ada 200 tempat. Di dalam 800 derajat Celcius ini terdapat 286. Di derajat 850 masuk data ini 602, kemudian 900 derajat Celcius 593. Kemudian di 208 masuk ke 800 derajat Celcius 276, 850 derajat, ada 576, kemudian 900 derajat 558. Kemudian di nomor 3 ini ada 185. Uji kekerasannya itu di 800 derajat Celcius memiliki nilai 257, di 850 derajat 950, kemudian di 900 derajat 950. Rata-rata dari 3 tabel ini, kalau pelakuan panas ini 199, di 800 derajat 271, di 850 derajat Celcius 576, kemudian di 900 derajat Celcius 567. Ini merupakan nilai kekerasan HRC. Yang di poin 1 ini tanpa perlakuan panas, di 2 perlakuan panas 800 derajat Celcius, di nomor 3 ini perlakuan panas di 850 derajat Celcius, kemudian nomor 4 ini perlakuan panas 500 derajat Celcius. Jadi dari penjelasan kedua teman saya dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa jurnal ini telah berhasil melakukan proses pengerasan baja pada suhu optimum 850 sampai dengan 900 derajat Celcius
dengan quenching di media oli SAE40. Dan sampel baja setelah mengalami pengerasan pada suhu 800 sampai dengan 900 derajat Celcius memiliki struktur mikroausten dan martensik yang cukup banyak. Sedangkan kesimpulan terakhir dari jurnal ini adalah nilai kekerasan HRC sampel baja S45C setelah mengalami proses pengerasan pada suhu 850 sampai dengan 900 derajat Celcius dengan quenching di media oli SAE40 adalah sekitar 52,3 dan 54,5 HRC atau sekitar 567 sampai dengan 576 HV. Izin menambahkan ya, jadi dalam kesimpulan tersebut ini menganalisis dari kekerasan perlakuan baja dengan menggunakan metode quenching dengan oli, yaitu 40 dengan tingkat kekentalan 40 SAE oli. Nah, jadi dari mulai HRC, HV sama HRC itu semakin dengan media oli semakin panas suhunya maka semakin keras. Mungkin itu saja dari review jurnal 1 ini yang dapat saya sampaikan oleh kelompok 1. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan artikel yang kedua akan dibawakan dengan Saudara Ali. Baik, di sini sudah masuk dengan jurnal artikel kedua ingin saya jelaskan. Di sini ada perlakuan dengan judul ada perlakuan panas baja karbon dengan efek media pendinginan terhadap sifat mekanik dan struktur mikro. Kemudian lanjut ke abstrak dalam paper ini proses verifikasi sederhana perlakuan untuk menyediakan efek media pendinginan terhadap struktur mikro dengan media rendah itu dalam oven pada suhu 900 selama 30 menit. Jadi di sini media bajanya itu dipanaskan atau di treatment dengan suhu 900 derajat Celcius selama 30 menit dengan media pendinginannya ada 3, yaitu menggunakan media udara, media oven, kemudian media dengan air. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rofi. Kemudian masuk ke metode penelitian, terdapat ada bahan. Nah, bahan yang kita gunakan ini baja stainless steel 37 atau baja karbon ringan. Contohnya yaitu baja ringan yang memiliki kandungan kimianya itu ada karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur, kromium, dan nikel. Masing-masing sebesar ya berikut ini. Kemudian masuk ke proses pelakuan panas pada sampel uji. Sampel uji baja ini yaitu dengan cara dibersihkan dan diletakkan dalam pemanas sampai sampel dipanaskan dalam oven sampai 900 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian proses berikutnya yaitu di-quenching. Di-quenching dilakukan dengan mencelupkan sampel uji ke dalam air untuk proses normalizing. Sampel uji ini dimasukkan ke dalam ruangan temperatur 29 derajat Celcius untuk dibiarkan. Kemudian kode sampel uji ini untuk masing-masing proses pelakuan panas memiliki spesimen dan kodenya. Untuk spesimen yang pertama itu ada tanda perlakuan dengan kode RM, kemudian normalizing dengan kode NS, quenching kodenya QE, dan annealing kodenya AR. Kemudian masuk ke sifat mekanik baja. Yang pertama itu ada kekuatan impact. Kekuatan impact ini menggunakan mesin yaitu dengan mesin uji impact
dengan cara bandul berayun akan memukul batang uji tepat di belakang tarikan. Pada ujung batang berhasil memukul dan diberi penggerak. Batang uji diletakkan di bagian bawah alat dan tarikan tepat berada pada bidang lintasan pemukul. Kemudian lanjut dengan kekerasan yang akan dijelaskan oleh Sambil mengenai kekerasan dan yang kemudian ada kekerasan. Pengukuran kekerasan menggunakan mesin uji Rockwell. Sebelum uji ini diameternya 2 cm dan ketebalannya 2 cm. Selanjutnya, beban yang ditentukan tahan beban dengan narik tes lever berlawanan dalam jam. Sampel diuji diletakkan di atas landasan infill holder screw, puter, hand wheel searah dalam jam. Kemudian dilanjut dengan struktur mikro. Sampel uji ini dengan panjang 5 mm di polishing menggunakan amplas berukuran mulai dari garis 120 sampai 1000 mm kubik. Persegi. Selanjutnya pengukuran sampel uji dipoles dengan autosol dan dibersihkan dengan kain sutra. Nah, baik, kemudian tentang analisa kekuatan impak pada baja. Tadi ya, di sini menggambarkan bahwa kekuatan impak pada uji sampel cari dari sampel uji baja nyaring lebih tinggi daripada sampel uji lainnya yang dipelajari, yaitu sebesar 295 joule. Kemudian diikuti oleh raw material baja, normaling, dan quenching. Masing-masing itu sebesar dengan 210 joule sampai 233 joule dan 95 joule itu berturut-turut kekuatan impak yang tinggi dari sampel baja N ini dikarenakan integral pada uji N pada suhu 900 derajat Celcius selama 30 menit menunjukkan fasa ganda dari Frick, sehingga kekuatan menjadi tinggi tetapi kekerasannya rendah. Nah, kemudian lanjut. Ini dengan diagram fasanya, buat yang ini kekerasan pada Rockwell itu dengan kode Q itu kurang lebih 160 mendekati. Dengan ini energi 4 joule dengan kode AN yang tinggi itu mendekati 300 terhadap baja ST37 yang karbon rendah dengan menggunakan pendinginan yang berbeda. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sambil. Ini adalah beberapa sampel hasil dari analisa struktur mikro, di mana sampel yang pertama atau gambar 5 adalah sampel mikro dengan atau sebelum diperlakukan panas. Ini adalah preheat dan 3 ini adalah preheat. Kemudian diperlakukan panas sebesar 900 derajat Celcius, maka sampel gambar yang ada adalah seperti ini. Setelah diperlakukan panas sebesar 900 derajat, maka gambar atau sampelnya akan berubah. Dan ini adalah sampel baja dengan media pendingin aniline, di mana ini adalah Fairlight, ini adalah Fairlight
cemented dan batas rutinnya yang ini. Dan ini adalah sampel mikro dari media pendingin quenching atau dengan media pendingin air. Dengan ini adalah cemented, ini batas rutin, dan ini adalah martensi. Baik, di sini untuk general kedua, kesimpulannya itu bisa diambil dari dimana perbandingan dari media pendinginan, yaitu ada 3 media pendinginan dengan udara, terus pendinginan melalui oven, sama pendinginan melalui air. Jadi kesimpulannya itu heat treatment dari simpel baja dari 600-900 derajat Celcius selama 30 menit dengan pendinginan dalam media yang berbeda, efek perubahan struktur mikro. Jadi kekerasan baja menggunakan media air itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang metode lainnya gitu. Mungkin kurang dan lebihnya review jurnal kedua ini kurang-kurangnya mohon maaf. Mungkin Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.